Halo semua, selamat datang di Tale of Tale. Jadi di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang judulnya itu Ore Monogatari, atau judul lainnya itu My Love Story. Film ini merupakan film adaptasi manga dengan judul yang sama. Dirilis di bulan Oktober tahun 2015 dan disutradarai oleh Hayato Kawai. Menceritakan tentang seorang siswa SMA yang bernama Takeo Goda. Dia mempunyai badan yang besar dan tinggi layaknya seekor gorila. Walaupun berbeda dari kebanyakan siswa SMA yang lain, Takeo populer di kalangan siswa. Dia jago olahraga dan juga suka menolong orang. Sayangnya dia nggak disukain para gadis. Berbanding terbalik dengan temannya yang namanya Sunakawa Makoto. Suna ini sahabat Takeo dari kecil. Dia merupakan tipe sempurna bagi para gadis. Dia ganteng, pinter, cool, gak sombong. Pokoknya dia punya wajah-wajah tipe ikemen lah. Suatu hari, saat Takeo dan Suna lagi jalan pulang sekolah, dia melihat seorang gadis yang lagi digangguin oleh preman. Gadis itu bernama Rinko Yamato. Rinko merupakan gadis yang kecil, imut, ceria, dan cukup populer di sekolahnya. Di situ Takeo langsung nolong gadis tersebut dan Takeo pun jatuh cinta pada pandangan pertama. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa dong untuk tekan tombol subscribe-nya, di like dan share ke teman-teman kalian agar channel ini bisa terus berkembang dan kami juga bisa semangat buat rajin uploadnya. And no skip ya. Oke, nggak pakai lama-lama, kita lanjutin ke filmnya. Jadi Takeo itu punya sedikit pengalaman yang agak nyesek lah. Setiap cewek yang disukain sama Takeo, cewek itu sukanya sama Sunakawa. Yang nggak cuma cewek yang disukain Takeo aja, tapi hampir semua cewek itu suka sama Sunakawa. Tapi hebatnya, Takeo ini nggak pernah punya rasa iri sama Suna. Buat dia persahabatan itu jauh lebih penting. Jadi Takeo gampang minder dan nggak peka sama cewek-cewek. Setelah nyelamatin Rinko, besoknya Rinko datengin Takeo dan Suna. Di situ Rinko mau ngucapin terima kasih dan bawain kue untuk Takeo. Di sini Rinko agak malu-malu mau mengajak Takeo makan kue bareng-bareng. Nah, karena pengalaman nyeseknya Takeo dan Takeo juga nggak peka melihat gerak-geriknya Rinko, dia yakin bahwa Rinko itu suka sama Sunakawa. Scan berlanjut. Saat mereka makan kue bareng-bareng di taman, di situ Rinko nanya sambil malu-malu, "Pacar, apakah kamu sudah punya?" Di sini Rinko nanya sama Takeo, karena sebenarnya Rinko pun juga suka sama Takeo. Tapi Takeo salah paham dan nganggep Rinko lagi nanya sama Sunakawa. Takeo pun di sini janji sama dirinya sendiri bakal bantuin Rinko mendekati Sunakawa. Setelah makan, Takeo ngasih nomor ponsel ke Rinko dan bilang ke Rinko bisa nggak untuk buat kue di lain waktu. Dengan gitu, Takeo bisa membuat Rinko dan Sunakawa bersama. Di hari-hari berikutnya, mereka selalu makan kue bareng-bareng lagi di taman. Di situ, Takeo menyuruh Rinko dan Suna untuk tukeran nomor ponsel agar keduanya makin dekat. Tapi di sisi lain, karena Takeo makin sering bertemu dengan Rinko, rasa suka Takeo ke Rinko pun makin bertambah. Scan berlanjut di hari Takeo ikut lomba judo. Saat itu, Rinko dan Sunakawa nonton pertandingan itu bersama. Di sini Takeo pun memenangkan pertandingan dengan mudah. Setelah selesai pertandingan, Rinko mengajak Takeo untuk makan bersama. Mereka berdua pun makan di atap, hanya Rinko dan Takeo. Saat itu Takeo bilang sama Rinko bahwa Suna itu pria yang baik. Jadi mulai saat ini, tanpaku, aku yakin kalian berdua akan baik-baik saja. Mendengar Takeo ngomong gitu, Rinko nangis dan langsung pergi. Di sini Takeo bingung kenapa Rinko nangis. Setelah itu, Rinko yang dalam keadaan sedang menangis bertemu dengan Sunakawa. Nah, di situ Rinko curhat sama Sunakawa.
Rinko bilang bahwa sebenarnya Rinko itu suka banget sama Takeo dan akan berusaha membuat Takeo juga menyukai dia. Scene berlanjut, Rinko mengatur kencan buta dengan teman-temannya dan mengajak Takeo untuk ikut kencan buta. Nah, ini salah satu siasat Rinko agar bisa jalan bareng Takeo. Di situ Rinko memperkenalkan Takeo pada teman-temannya. Nah, ketika teman-temannya ngelihat si Takeo, ya kaget teman-temannya karena ngiranya Sunakawa itu sebenarnya Takeo. Nah, tapi kenyataannya malah kok gini Takeo-nya. Mereka pun bermain. Nah, saat asik-asik bermain, ketika berada di dalam rumah hantu, tempat itu tiba-tiba terbakar. Nah, sontak mereka semua panik. Akhirnya di scan ini Takeo menolong mereka dengan menghancurkan tembok untuk jalan keluar. Saat tersisa Takeo, Suna dan Rinko, ada bagian bangunan yang roboh dan akan menimpa mereka. Tapi di sini Takeo menahannya dan menolong mereka untuk keluar dari rumah tersebut. Nah, di scan ini akhirnya teman-temannya Rinko itu ngerti kenapa Rinko itu kok bisa suka bener sama Takeo. Setelah evakuasi, ada seorang perempuan yang nyamperin Takeo. Ternyata dia adalah Kagami, seorang perempuan yang disukai Takeo sewaktu SMP. Saat itu Kagami sedang kerja sambilan di taman hiburan. Nah, Rinko melihat ada seorang perempuan yang sedang ada di samping Takeo. Ketika Rinko mendatangi Takeo, Kagami nanya ke Takeo, "Apakah ini pacarmu?" Takeo menjawab, "Mana mungkinlah, hal seperti itu tidak mungkin." Nah, mendengar hal itu, hati Rinko pun nyesek dan langsung pergi. Setelah kejadian itu, ternyata Takeo benar-benar depresi. Dia nggak bisa beraktivitas seperti biasa. Bahkan sampai-sampai Takeo berimajinasi mendengar suara Rinko manggil-manggil nama dia. Nah, saat lagi depresi-depresinya, handphone Takeo berbunyi. Di situ Rinko ngirim pesan, pengen bertemu dengan Takeo berdua aja untuk minta saran. Nah, Takeo keadaannya terkejut, mengira Rinko ngajak kencan, dan dia pun memberanikan diri untuk bertemu dengan Rinko. Waktu janjian pun tiba. Saat itu Takeo nanya ke Rinko, mau minta saran apa? Ternyata di situ Rinko menjawab, karena sebentar lagi ulang tahunnya Sunakawa, Rinko minta Takeo menemani untuk belanja. Mendengar jawaban Rinko, kesalahpahaman pun makin melebar. Padahal Rinko itu ngajak Takeo beli hadiah untuk Suna dengan niat agar bisa jalan-jalan berdua dengan Takeo. Mereka pun jalan-jalan, bermain ke toko seperti orang yang sedang kencan. Scan berlanjut. Dengan menumpuknya kesalahpahaman, mereka berdua pun akhirnya berpisah di sebuah jembatan. Di situ Takeo berkata kepada Rinko, "Kita adalah sahabat." Rinko pergi dalam keadaan menangis, dan mereka berdua pun akhirnya berpisah. Di malam hari, Takeo yang dalam keadaan depresi sambil menangis, dia berbicara kepada ayahnya tentang keadaannya sekarang. Dan Sunakawa juga mendengar hal tersebut dari samping. Keesokan harinya, Sunakawa bertindak. Dia membantu Takeo dengan caranya. Akhirnya Takeo pergi mencari Rinko dan menemukan potongan-potongan puzzle yang menjelaskan bahwa selama ini Rinko itu menyukai Takeo. Dia buat kue untuk Takeo. Bahkan Rinko pun sudah mengenal orang tua Takeo. Takeo pun berlari sambil berteriak menyesal karena tidak peka, tidak menyadari perasaan Rinko selama ini. Mereka berdua pun akhirnya bertemu dan Sukidah. Oke, terima kasih karena sudah menonton videonya. Tunggu video-video kami selanjutnya ya. See you.